Apa kabarnya nih? Selamat datang ya di acara Health Talk. Nah, Bapak Ibu mungkin yang pertama kali ikut di acara Health Talk, barangkali Bapak Ibu mungkin bingung, ini jam segini kok selamat pagi ya? Apa nggak salah nih ya? Nah, jadi Bapak Ibu supaya semangat ya, saya memang sengaja mengatakan dengan selamat pagi supaya kita ini bisa semangat ya. Kenapa? Karena selamat pagi itu kan membawa kita ini seperti kalau kita barusan bangun pagi di pagi hari gitu ya, menikmati udara yang sejuk, menikmati sinar matahari yang menghangatkan. Wah, itu kan asik sekali ya. Dan lagi pagi hari itu selalu identik dengan awal baru, harapan baru, kesempatan baru. Dan pagi hari ini di acara ini kita juga akan eh, belajar ya untuk mendapatkan sesuatu yang baru lagi gitu ya. Bagaimana nih kita punya pengetahuan yang baru nanti, punya eh, pikiran yang terbuka yang baru sehingga kita bisa memiliki kehidupan terutama kesehatan yang lebih baik lagi gitu ya. Nah, jadi buat teman-teman Bapak Ibu yang sudah hadir, Bapak Ibu juga bisa ya sambil dilihat untuk di daftar pesertanya. Nah, coba diingetin buat teman-teman yang belum hadir bisa segera di chat ya untuk segera masuk gitu ya. Nah, buat Bapak Ibu yang sudah hadir, boleh dong ya kita saling menyapa ya. Nah, Bapak Ibu yang sudah hadir boleh dituliskan dari mana nih? Ya, karena pastinya kalau acara seperti ini kita ini pasti dari mana-mana gitu ya. Nah, ini yang sudah dimulai dari Bu Vilo ya. Terima kasih ya. Bagi semuanya Pontianak sudah hadir. Wah, luar biasa ya. Surabaya juga sudah hadir dari Pak Johan, ada Bu Lisa dari Semarang, ada Bu Yung Yung dari Salatiga. Wah, luar biasa ya. Yang belum nulis segera ditulis lagi. Yang belum nulis ya dari mana gitu ya. Nah, buat Bapak Ibu yang memungkinkan ya bisa on cam dan untuk background Zoom ya tadi sudah saya kirimkan di chat ya Bapak Ibu bisa download dari chat dan juga nanti di acara ini kita akan juga punya sesi untuk konsultasi ya untuk tanya jawab. Nah, nanti formatnya Bapak Ibu juga formatnya bisa di-download di chat ya, Anda bisa pakai formatnya itu untuk nanti ketika Anda bertanya ya, diisi namanya, usianya, jenis kelaminnya dan keluhannya seperti apa ya. Nah, tentu saja acara ini acara yang luar biasa ya. Jadi sekali lagi bisa dikontak untuk teman-temannya yang belum hadir ya. Dan acara pada pagi hari ini itu juga didukung, disupport oleh Learning Center Harapan Indah ya. Jadi terima kasih untuk Learning Center Harapan Indah ya yang sudah mendukung untuk acara ini. Oke. Nah, sesuai tema ya yang ini ya, Bapak Ibu sudah dapatkan di undangan ya dan juga di background ya sudah ada ya. Health Talk obesitas ya. Di mana ini bukan ya cuman sekedar berat badan ya, tapi awal dari segalanya. Tentu saja ini hal yang luar biasa ya, yang seringkali mungkin sesuatu yang dianggap biasa atau bahkan kalau kita lihat sejarah dulu pernah ya ada satu masa di mana orang yang obesitas itu dianggap luar biasa ya. Tapi yang kemudian hari ini sudah banyak berubah ya. Nah, itu seperti apa kita akan belajar bersama-sama ya. Dan tentu saja karena acara pada pagi hari ini itu bukan cuma sekedar sesuatu yang biasa-biasa saja. Kenapa? Karena narasumbernya yang akan berbagi dengan kita ini juga bukan cuma sekedar beliaunya ini hanya bisa men-sharingkan, tetapi beliau ini justru orang yang juga sudah mengalami ya perubahan yang luar biasa. Saya sendiri sangat kagum ya ketika saya berjumpa dengan beliau ini. Wah, ternyata perubahannya luar biasa ya. Saya sampai pangling. Wah, sekarang cantik sekali loh ya. Dan perubahannya luar biasa gitu ya. Beliau seorang dokter yang saya pribadi mengenal beliau ini ya selama beberapa tahun terakhir saya banyak belajar dari beliau ya. Karena pengetahuannya sangat luas, tetapi cara penyampaiannya itu sangat mudah dipahami oleh orang awam seperti saya gitu ya. Dan juga eh, banyak itu ya teman-teman yang saya ajak ke acara seperti ini gitu ya dan beliau sebagai narasumbernya mereka tuh mendapatkan banyak sekali manfaat
ya. Jadi buat Bapak Ibu semua, pastikan untuk Anda semua menyimak gitu ya. Dan nanti Anda siapkan untuk pertanyaan-pertanyaan, kita akan bahas di setelah sesi dari eh, pemaparan berikut ini gitu ya. Nah, jadi kita ini ya tidak berpanjang lebar lagi. Rasanya pasti semua sudah nggak sabar ya. Saya pribadi juga sudah nggak sabar untuk kita mau belajar bersama-sama. Jadi ayo kita mau sambut ya bersama-sama untuk Dokter Victoria. Ya, selamat pagi. Terima kasih, Koronel ya. Terima Luar biasa nih kasih. sambutannya. Untung tadi Corona nggak ngomong. Saya mengenal Dokter Victoria dari masih membengkak ya, sekarang udah enggak. Ya, jadi kemarin waktu ditanya pengen tema apa ya, karena kita eh, perusahaan juga baru mengeluarkan produk baru gitu ya. Nah, pengen tema apa yang menarik? Tentunya kemudian saya mengambil sebuah tema yaitu adalah si obesitas ini. Kenapa dari awal saya mengambil obesitas? Karena seperti saya dahulu Kak, dahulu ya sebelum saya bertransformasi tentunya, saya tuh merasa bahwa eh, orang gemuk itu nggak apa-apa gitu ya. Saya tuh selalu punya pemikiran bahwa gendut itu nggak apa-apa loh gitu. Gendut itu tetap cantik kok. Gendut itu nggak punya masalah kok gitu. Ya, dan banyak juga kok di luaran sana orang gendut dan mereka tetap memberikan dampak buat orang lain. Ya, jadi itu pun yang biasa yang saya juga eh, punya pemikiran di dalam diri saya. Nah, sampai suatu ketika, kenapa kok akhirnya saya memutuskan, ya saya harus nih, bukan harus ya, saya harus memulai untuk hidup sehat. Saya harus memulai untuk dari obesitas yang tipe 2, saya harus ke obesitas tipe 1. Karena apa? Karena saya mulai merasakan banyak penyakit yang saya derita gitu ya. Salah satunya tuh apa? Saya itu masih waktu itu di usia 25 tahun, saya itu udah menderita hipertensi. Di mana hipertensinya tuh nggak pernah turun-turun. Hipertensi nggak turun, bahkan dokternya udah ngasih obat ini, diganti ini, tapi tensinya tuh nggak turun. Jadi itu juga masih saya abaikan. Ya, saya pikir ya saya seorang dokter gitu ya. Terus punya darah tinggi itu dalam menurut saya adalah kayak oh ya udah biasa aja gitu. Sampai akhirnya pandemi berat badannya naik. Ya, berat siapa sih pandemi yang nggak naik ya? Saya termasuk salah satu yang waktu pandemi berat badan saya tuh naiknya lumayan gitu ya. Nah, pandemi berat badan naik sampai suatu ketika saya tuh nggak bisa jalan. Jadi kamar saya tuh di lantai 2. Dari lantai 1 ke lantai 2 saya itu nggak bisa jalan. Sampai balik lagi ke dokter, dari dokter tulang, dokter rehab medik, semua udah sampai ini kenapa kenapa kamu sampai nyeri kayak gini gitu ya. Sampai akhirnya satu-satunya cara yaitu adalah turunin berat badan. Dan saya masih denial. Waktu itu saya dapat trip ke cruise, apa yang saya lakukan? Karena ya namanya trip ke cruise gitu ya, kerjaannya tuh saya makan, 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 makan. Akhirnya berat badan saya menjadi tambah berat gitu ya, tambah berat dan satu badan saya benar-benar kacau. Akhirnya saya memutuskan untuk menurunkan berat badan gitu ya. Karena ternyata memang sih ya nggak ada loh yang bilang dokter kalau obesitas atau dokter kalau kegemukan dokter tuh nggak cantik, nggak ada orang yang pernah bilang gitu ya. Pasti kalau ketemu kita akan ketemu ih dokter cakep kok gitu ya. Tapi tapi apa yang orang nggak pernah cerita tentang orang gemuk itu apa? Orang gemuk biasanya muncul banyak penyakit. Nah, ini yang saya nggak mau nanti di usia saya menua, saya itu menjadi pasien buat keluarga saya. Jadi saya pengen hidup sehat. Makanya saya di sini pengen memberitahu bahwa obesitas itu bukan cuman kita ngeliatin timbangan aja, tapi sebenarnya awal dari segalanya. Nah, kalau kita lihat ya di sini ada gambar balon. Ya, kenapa saya ngambil gambar balon? Bapak Ibu, kita nih ya kalau kita punya balon gitu ya,
Kan nggak mungkin balonnya kempes. Pasti pengennya kita kalau punya balon kita tiup. Kalau kita tiup, ditiup, ditiup gitu ya. Sampai satu titik kalau kita sudah merasa oke nih besarnya udah pas gitu ya, kita pertahanin. Tapi kadang-kadang Bapak Ibu gitu ya, ada yang kita tuh nggak tahu nih kira-kiranya balon kita tuh seberapa. Kita tiup terus. Nah, apa sih yang terjadi ketika kita meniup balon itu? Ketika kita merasa kayaknya belum deh, ini kayaknya masih kurang besar deh, ini kayaknya masih kurang besar gitu. Akhirnya apa? Balonnya makin lama makin besar, besar, besar dan apa? Balon itu akan menipis. Nah, balon itu menipis, apa yang lama-lama terjadi kalau kita tiup terus-menerus? Lama-lama dia akan pecah. Ya, kalau balon itu bisa pecah, tapi bagaimana dengan badan kita? Ya, kita misalnya nih, kenapa sih orang tuh bisa obesitas? Orang obesitas itu karena biasanya intake-nya lebih banyak dibandingkan outtake-nya. Apa yang dimasukin lebih banyak daripada yang dikeluarin. Nah, apa yang terjadi? Lama-lama terjadi kerusakan-kerusakan nih di badan kita. Nah, kalau balon bisa pecah, gitu ya. Kalau balon kita tiup lama-lama, gitu ya, bisa pecah. Nah, badan kita pun sebenarnya ketika kita masukin makanan sebanyak-banyaknya, badan kita ini juga akan rusak ya, pecah singgah ya, tapi rusak. Nah, makanya jangan kayak kita punya balon. Jangan sampai badannya kita ditiup kenceng-kenceng-kenceng, ditiup sebesar-besarnya sampai pecah gitu ya. Kita jaga supaya badan kita ini tetap stabil gitu ya. Tetap stabil, tetap baik, tapi juga nggak sampai menimbulkan penyakit. Nah, kenapa juga saya ngambil tema obesitas? Karena ternyata ada faktanya nih. Jadi menurut riset ya, bukan menurut Dokter Victoria nih, tapi ternyata menurut riset ya, menurut riset kesehatan ya. Nah, ini tuh di tahun 2018 ya, yang paling baru memang di tahun 2018 itu menunjukkan angka obesitas sekitar 21,8%. Dan ini berdasarkan pengukuran indeks massa tubuh. Nanti kita akan belajar bareng-bareng ya gimana caranya mengukur indeks massa tubuh. Dan ternyata ya, waktu kemarin saya baca 21,8 kayaknya angkanya kecil deh dok ya. Banyak orang suka ngomong gitu. Kalau lagi bawain ini tuh orang suka ngomong kan di bawah 50% masih aman. Ternyata ya 20% itu justru di atas 20% itu kita sudah bilang itu nggak bagus. Jadi dari kalau misalnya kita bicara data, ketika kita bicara orang obesitas, data yang harus kita punya itu harus di bawah kalau bisa di bawah 10%. Karena kalau di atas 10% itu hasilnya berarti nggak bagus gitu ya. Dan ternyata orang Indonesia itu 21,8% berdasarkan IMT atau indeks massa tubuh. Nah, ini tuh menunjukkan angka obesitas. Jadi itu nggak bagus. Nah, obesitas ini juga beresiko pada anak-anak ya. Kalau dulu banyakan dari kita obesitas itu pada orang dewasa, tapi sekarang obesitas pada anak-anak. Apalagi orang suka gini. Ih, anaknya lucu ya, gemuk. Jadi orang beranggapan bahwa kalau anaknya gemuk itu adalah anak yang sehat. Kalau anaknya gemuk itu artinya anaknya baik-baik saja. No, jadi nggak harus anaknya gemuk. Dan ternyata ya kasus ini tuh ternyata meningkat. Jadi pada anak-anak ini tuh meningkat dalam 4 dekade. Dan menurut Riskesdas lagi, nah ini antara 10 sampai 40 tahun, 14 tahun, kenapa anak ini lebih banyak obesitas yaitu karena 64% itu karena kurang aktivitas. Ya, kita lihat sekarang anak-anak kerjanya ngapain sih? Mainan handphone, mainan gadget, nonton TV, nonton Netflix gitu ya. Nah, begitu disuruh aktivitas, bilangnya apa? Gak mau. Disuruh kena olahraga apa? Panas gitu ya. Kalau olahraga dikit berkeringat, gatal dan lain-lain. Akhirnya apa? Anak ini kurang aktivitas. Dan ditambah lagi kita tahu bahwa makanan-makanan yang sekarang itu adalah makanan yang cepat saji. Kemudian makanan-makanan atau minuman yang gulanya tuh tinggi kayak apa? Bubble tea ya, kayak sekarang banyak minuman kopi gitu ya, kopi-kopi semua pakai gula. Ada nggak yang nggak pakai gula? Ada nggak orang yang milih americano? Atau at least kita minum cappuccino? Nggak ada yang mau. Pasti ada gulanya. Dan itu juga akan meningkatkan resiko anak-anak ya terkena obesitas.
Ya, bahkan di usia 10 sampai 14 tahun. Kita bayangin, 10-14 tahun udah kena obesitas. Nah, gimana dia besarnya? Dan ada data lagi dari Survei Kesehatan Indonesia, ya, di tahun 2023, prevalensi anak 5 sampai 12 tahun itu sekitar 19,7%. Jadi cukup tinggi di angkanya. Dan 13 sampai 15 tahun sekitar 16%. Jadi berdasarkan fakta-fakta dan berdasarkan data-data ternyata di Indonesia itu obesitas ini juga hal yang patut kita perhatikan. Bukan hanya stunting, karena banyak dari kita tuh mikir, oh anaknya yang penting dikasih makan supaya nggak stunting. Tapi ternyata obesitas ini juga biasanya membawa pengaruh, membawa dampak buat anak-anak. Nah, nanti kita bahas apa sih dampaknya. Tapi sebelum kita bahas dampaknya apa, kita tahu dulu apa sih itu obesitas gitu ya. Obesitas tuh taunya apa sih? Orang biasanya cuma tahu obesitas gemuk ya. Nah, tapi sebenarnya bukan hanya sekedar gemuk ya, karena kan kalau kita bicara gemuk itu relatif. Tapi obesitas itu bicara tentang penumpukan lemak ya. Jadi lemak yang berlebih yang beresiko mengganggu kesehatan kita. Nah, tapi pertanyaannya, berarti dok gitu ya, saya nggak boleh punya lemak. Bukan berarti kita nggak boleh punya lemak. Kita tetap memerlukan lemak dalam tubuh kita. Karena lemak dalam tubuh kita itu juga berguna untuk metabolisme. Lemak dalam tubuh kita ini juga membantu keseimbangan dalam tubuh gitu ya. Nah, tapi kalau lemak ini jumlahnya berlebihan, nah ini yang biasanya kita kenal atau kita ketahui namanya visceral fat ya. Visceral fat itu apa? Visceral fat itu adalah lemak yang menempel pada organ tubuh kita. Jadi lemak yang nempel di apa jantung, lemak yang menempel pada liver, yang nantinya kalau lemak nempel di liver itu jadinya apa? Jadi fatty liver. Dari fatty liver jadi cirrhosis hepatis, jadi kekakuan pada livernya, dari hatinya, kemudian jadi karsinoma atau dari keganasan. Itu bisa terjadi. Awalnya dari mana? Dari penumpukan lemak. Penumpukan lemak tuh di mana? Awal ya mungkin penumpukan lemak di perut gitu ya, di bagian organ yang bukan visceral, bukan organ dalam, tapi kayak di bawah kulit. Biasanya tuh pertama-tama tuh dia akan nempel di bawah kulit. Tapi kalau kita biarin, kita makan, terus kita nggak pernah aktivitas, lemak itu akan nempel di organ-organ tubuh kita. Dan kalau lemak itu udah nempel di organ tubuh kita, tentunya membuat kekakuan pada pembuluh darah, pada organ-organ tubuh. Nah, kekakuan pembuluh darah ataupun kekakuan pada organ-organ itu yang akan menimbulkan masalah buat tubuh kita. Indikatornya apa? Ya, apakah orang obesitas itu atau orang kegemukan itu cuman oh ya udah orang ini gemuk gitu ya, atau menurut saya ini gemuk atau menurut pendapat si A ini gemuk. Nah, ternyata enggak. Ternyata kita punya indikator. Namanya indikator itu adalah pengukur. Jadi ada indikator, ada batasnya nih gitu ya. Ada caranya untuk menentukan bahwa orang itu obesitas atau enggak. Kadang-kadang kita gini ya, suka ketemu teman kita. Orangnya kurus gitu ya, tapi dia bilang aku gemuk gitu ya. Nah, sebenarnya beneran dia gemuk atau enggak? Nah, itu bisa kita buktikan. Dari mana? Dari indikator ini. Gimana caranya? Caranya adalah dengan tadi kita mengukur yang namanya adalah indeks massa tubuh atau body mass index. Nah, gimana caranya? Jadi kita hitung berat badan kita nih, misalnya berat badan kita 70 kilo gitu ya. Nah, nanti akan dibagi ya, dibagi dengan tinggi badan. Misalnya berapa? Misalnya tinggi badannya 170 gitu ya. Berarti dibagi 1,7, jadi hitungannya adalah meter ya. Jadi karena meter, jadi kalau 170 cm kita ubah dulu jadi meter. Jadi 1,7 dikuadratin ya. Jadi beratnya misalnya tadi 70 gitu, 70 ya, bagi 1,7 dikuadratin. Itu akan ada hasilnya. Nah, hasilnya gimana? Kalau hasilnya di bawah, jadi gini ya, IMT ini, jadi kalau kita nyari memang ada beberapa versi. Nah, versi itu ada versi yang punya Asia Pasifik, ada versi yang punya orang
Amerika atau orang Eropa. Tentu orang Asia Pasifik akan beda dengan orang Eropa ataupun Amerika gitu ya. Kenapa ya? Dari postur tubuhnya, dari kepadatan tulangnya, dari panjang tulangnya itu kan beda. Makanya biasanya orang Eropa ataupun orang Amerika gitu ya. Nah, itu biasanya akan bedain hasil IMT-nya dengan orang Indonesia atau Asia Pasifik. Yang kita pakai di sini adalah yang saya sudah cantumkan adalah orang Asia Pasifik ya. Kalau di bawah 18,5 ini biasanya kita bilang IMT-nya kurang atau berat badannya kurang. Kalau 18,5 sampai 22,9 ini kita bilangnya adalah normal. Nah, mulai nih orang kalau udah mulai saya agak gemuk nih, nah itu biasanya masuk overweight. Di mana? Di 23 sampai di 24,9. Nah, begitu masuk obes tipe 1 udah termasuk obesitas itu di 25 sampai 29,9. Nah, obes tipe 2 itu adalah di lebih dari 30. Nah, ini indikatornya. Nah, salah satu indikator yang kita gunakan biasanya ini untuk juga buat nentuin kita tuh obes nggak sih, kita kegemukan nggak sih gitu ya. Jadi jangan katanya doang, tapi kita memang ada pembuktiannya dari kegemukan kita itu. Ya, nah ada lagi selain itu ya. Kalau kemarin kita sempat ya Bapak Menteri Kesehatan kita bilang apa kalau orang yang lebih dari 90 obesitas gitu ya. Nah ini, jadi gimana cara ngukurnya? Kita ukur dari lingkar perutnya, dari pusar ketemu pusar ya. Nah itu kita lihat. Kalau pria itu kita bilang kegemukan itu kalau lebih dari 90 cm. Kalau wanita itu lebih dari 80 cm ini pada orang dewasa. Pada anak nanti tentu kan beda ya. Nah, ini indikatornya. Jadi kalau lebih dari sini ini sebenarnya meningkatkan resiko untuk terkena penyakit-penyakit pada tubuh kita. Jadi ini indikator. Jadi kalau kita tanya obesitas atau kegemukan ada indikatornya nggak sih atau asal cuman ngomong doang nggak. Tapi semua tuh ada indikatornya. Ada bagaimana sih kita bisa menentukan orang itu obesitas atau enggak ya. Kenapa berbahaya gitu ya? Obesitas kata orang suka bilang gemuk itu cantik gitu ya. Gemuk itu nggak apa-apa, yang penting sehat. Benar nggak sih sebenarnya orang gemuk itu pasti sehat ya? Atau cuman sebenarnya membahagiakan diri kita sendiri? Sama kayak saya dulu gitu ya. Nggak apa-apa sih gemuk, saya mau menikmati hidup. Saya makan apa yang saya mau kok gitu ya. Gemuk mah nggak apa-apa gitu ya. Tapi kita pernah tahu nggak sih apa bahayanya dari orang itu gemuk? Apa bahayanya dari orang itu obesitas gitu ya? Pertama, yang sering tadi, hipertensi ya, darah tinggi itu akan muncul. Jadi kenapa orang bisa darah tinggi? Nah, ini nanti akan berhubungan dengan kolesterol. Nah, makanan yang kita makan itu kan diolah dalam tubuh kita. Nah, biasanya lemak-lemaknya itu juga akan masuk. Kalau lemaknya berlebihan itu akan masuk ke dalam pembuluh darah kita. Nah, di dalam pembuluh darah kita itu akan menempel lemaknya. Jadi kalau kayak misalnya nih Bapak Ibu punya selang keran gitu ya. Kan kalau baru selangnya masih bulatnya masih bagus nih, masih kokoh, masih bulat. Tapi coba Bapak Ibu, kalau sering dipakai, nggak pernah dibersihin atau mungkin udah ditinggal lama. Banyak apa sih Bapak Ibu kalau kita kasih air gitu? Banyak keraknya. Keraknya akan nempel di pembuluh darah kita, di selang. Ya, kalau kita pakai air, kalau ada selang, nah keraknya itu kan akan nempel di selang-selangnya. Akhirnya apa? Akhirnya airnya biasanya keluarnya nggak bisa lancar. Ya, nah begitu juga dengan pembuluh darah kita. Ketika kita makan, makanan berminyak, makan gorengan, kemudian makan makanan yang yang menyebabkan karbohidrat, lemak-lemak kita meningkat, gitu ya, fatnya kita meningkat. Nah, dia itu lama-lama akan nempel di pembuluh darah. Awalnya dia nempelnya itu cuma dikit, jadi tidak ada efek apa-apa. Lama-kelamaan kalau nempelnya banyak gitu ya, dia akan satu menutupi dari si pembuluh darah kita. Nah, pembuluh darah kita makin tebal, biasanya plak-plak kolesterolnya, lemaknya gitu ya. Lama-lama apa pembuluh darah kita nih yang tadinya lubangnya besar jadi ketutup biasanya ya. Nah, pembuluh darah kita saya gambarin ya. Ini pembuluh darah kita nih Bapak Ibu. Nih, ya. Kan kita lebar nih. Nah, ketika ada lemak, pertama tuh cuma segaris gini lah kira-kira ya. Biasanya satu garis nih.
ya, ketutupan. Terus kita makan gorengan, tambah banyak, nempel, cerep gitu ya. Nah, tapi terus-terusan nih kita kasih makan gitu ya. Terus-terusan kita berikan makanan nih ke sini nih. Akhirnya apa? Nah, ini ketumpukan lagi. Nah, akhirnya apa? Lobangnya tadi yang lebarnya besar. Nah, lobangnya tuh tinggal seberapa? Lobangnya tuh tinggal segini, ya. Nah, lobangnya tuh tinggal segini nih, ya. Nah, akhirnya apa? Pembuluh darah kita yang tadinya lentur, yang tadinya lebar, ini menyempit. Ya, ketika dia menyempit, lama-lama apa? Dia pembuluh darahnya, aliran darahnya tuh nggak bisa lancar. Kemudian pembuluh darah kita karena ketutupan lemak, nempel lemak gitu ya, jadinya kaku. Nah, inilah yang biasanya nyebabin sih darah tinggi tersebut. Jadi dari lemaknya nempel pembuluh darah muncul ya karena muncul kolesterol itu. Nah, lama-lama muncul darah tinggi ya karena kekakuan itu. Nah, dari darah tinggi lama-lama jadi apa? Jadi sakit jantung karena kadang-kadang pembuluh darah kita tuh kan ada yang besar ada yang kecil. Nah, lemak-lemak itu kalau nempelnya di daerah pembuluh darah yang kecil dia akan terjadi sumbatan. Nah, kalau sumbatannya di jantung ya akan muncul penyakit jantung atau yang orang bilang serangan jantung. Karena lemaknya nempel tuh di situ. Terus kalau kita olahraga makin sempit lagi gitu ya. Akhirnya kita biasanya terjadi sumbatan pada jantung kita. Atau bisa juga kalau misalnya kayak gini biasanya nyebabin apa? Kalau penyumbatannya ada di kepala, ya aliran darah di otak ya bisa menyebabkan stroke. Jadi itu bisa terjadi. Ya, kemudian apalagi yang bisa terjadi dari obesitas gitu ya. Nah, yang bisa terjadi adalah diabetes, kencing manis. Kalau kita lihat Bapak Ibu, sekarang dulu ya, zaman dulu waktu saya sekolah itu literatur tuh ngomong kalau orang yang diabetes itu sekitar 50 sampai 60 tahun. Tapi makin ke sini ya, anak usia 30 aja tuh udah mulai loh banyak yang diabetes. Ya, bukan hanya diabetes, tapi biasanya berhubungan juga dengan tiroid. Ya, anak sekarang Bapak Ibu suka perhatiin, dia ada yang kena tiroid. Nah, itu harus hati-hati. Jadi, itu akan mempengaruhi. Jadi, obesitas akan mempengaruhi itu. Dan biasanya juga akan pengaruhnya ke pencernaan. Apa? Sembelit lah, buang air besar sering lah gitu ya. Atau kadang-kadang yang sering juga jadinya muncul autoimun IBD ya, bowel disease, inflammatory bowel disease gitu ya. Itu bisa terjadi. Karena apa? Karena kegemukan. Karena berat badan kita meningkat terus-menerus, lemaknya menutupi organ-organ kita, tubuh kita jadi belum selesai nih. Kayak misalnya kita harusnya lambung kita udah pengosongan, kita isi lagi. Jadi dia nggak bisa istirahat. Akhirnya asam lambungnya naik-naik, ya akan muncul sakit mah. Nah, itu akan terjadi. Jadi kalau kita bicara penyakit obesitas ini gitu ya, penyakitnya akan dihasilkan itu banyak banget. Apakah ini semua? Enggak juga. Bisa juga muncul kanker gitu ya. Atau mungkin apa? Yang sering. Kesemutan Bapak Ibu, itu juga bisa. Nah, coba Bapak Ibu, ini juga beberapa kali saya juga nemuin ada orang biasanya kalau obesitas, kemudian olahraga dengan olahraga high intense gitu ya, atau HIIT gitu ya. Nah, itu bisa juga jadi muncul apa? Sakit kepala. Ya, sakit kepala, kepalanya berdenyut. Kenapa? Karena pembuluh darahnya ketutupan lemak, begitu olahraga biasanya kita butuh oksigen banyak, aliran darah banyak, dia sempit, akhirnya sakit kepala ya. Nah, itu akan orang jadi males lagi. Enggak mau saya sakit kepala kalau habis olahraga gitu ya. Tapi sebenarnya itu harus kita lawan. Karena apa? Ya kalau enggak kita tetap akan kegemukan terus gitu ya. Jadi kenapa berbahaya? Karena akan menimbulkan berbagai masalah penyakit gitu ya. Belum tadi saya cerita kalau saya sendiri bisa nyeri di lutut, nyeri di pergelangan kaki sampai nggak bisa naik tangga gitu ya, sampai ternyata ligamennya robek. Karena apa? Karena obesitas. Nah, kita nggak mau Bapak Ibu juga ngalamin seperti itu. Jadi kita pengennya kita menua hidup kita sehat. Nah, apa sih faktor penyebabnya? Kenapa kok orang itu bisa sakit sih gitu ya? Kenapa orang tersebut itu bisa muncul kayak gini sih gitu ya? Nah, pertama, saya bilang, obesitas itu pertama apa? Satu, orang itu input makanannya lebih banyak daripada apa yang kita keluarin.
ya. Termasuk kadang-kadang gini, saya udah diet kok dok, kenapa ya nggak turun-turun berat badannya? Tapi makan sayur, sayurnya banyak gitu ya. Nggak ada perubahan, kalorinya nggak dihitung. Tapi kita nggak aktivitas ya tetap aja. Jadi kalau kita bicara makanan ini biasanya yang sangat berpengaruh. Yang biasanya saya selalu ngajarin apa? Ya ini juga saya alamin sendiri karena kenapa saya dulu ya saya tuh nggak pernah berani untuk eh bawain tema tentang obesitas. Karena apa? Karena saya sendiri obesitas. Gimana saya ngajarin orang kalau saya sendiri obesitas? Nah, karena saya mulai turun berat badan ya saya tahu saya harus ngapain. Pertama makanan apa? Biasanya orang suka makan gorengan, makan tepung, makan manis. Tiga ini yang harus kita hindari. Tapi dok, bisa nggak sih kita langsung aja hindarin semuanya? Bapak Ibu percayalah sama saya, 2 minggu pertama saya bisa kita lakukan. Tapi minggu berikutnya apa orang itu akan mulai craving dengan hal tersebut. Yang akhirnya membuat orang mengenal yang namanya istilah yo-yo diet gitu ya. Karena apa? Karena kita langsung nih 2 minggu stop everything. Manis, gorengan, segala macam stop. Nasi bahkan ya gitu. Jadi apa yang harus kita lakukan? Bukan stop semuanya. Tapi kita harus mulai stop perlahan-lahan. Saya nggak pernah ngomong harus stop semuanya. Enggak, perlahan-lahan. Lahan-lahan itu gimana? Misal, kita memang suka gula gitu ya. Stop dulu gulanya. Kita makan gorengan, tepung nggak apa-apa. Tapi yang pertama, gula dihilangkan. Misal, kita biasanya minum bubble tea. Ya udah, bubble tea tanpa gula. Atau kalau kita suka minuman kopi yang manis. Kopi susu boleh nggak? Boleh. Cappuccino boleh nggak? Tanpa gula. Kalaupun kita mau pakai gula, pakai stevia. Ya, atau pakai madu. Itu lebih kalorinya lebih rendah. Nah, nanti 2 minggu bertahap kita ngurangin gorengan. 2 minggu kita bertahap kurangin tepung. Nah, ini akan membiasakan kita. Nah, ketika kita terbiasa, ini akan jauh lebih konsisten pada saat kita menjaga atau kita menjaga porsi makan kita, gitu ya. Nah, apalagi yang biasanya menyebabkan orang itu obesitas. Yang menyebabkan orang itu obesitas tadi saya bilang faktor penting adalah makanan berlebihan, aktivitas yang kurang. Jadi apa yang masuk itu lebih banyak daripada yang keluar. Biasanya faktor penyebabnya itu apa? Kurang aktivitas. Kurang aktivitas tuh gimana? Habis makan tidur, ya. Habis makan duduk. Habis makan main game. Habis makan nonton TV, ya. Nah, itu yang biasa menyebabkan kurang aktivitas. Jadi gimana, Dok? Caranya gini, Bapak Ibu. Kita mulai aktivitas yang paling ringan. Contohnya apa? Jalan kaki, ya. Saya nggak bilang lari, karena orang kalau bilang jalan kaki biasanya, ah nggak mau lari. No, jalan kaki. Mau lambat, mau cepat, terserah. Jalan kaki. Kalau tadi kita bicara IMT, masuk obesitas tipe 2, jalan kaki 30 menit. Tapi kalau kita bicara obesitas yang tipe 1 atau overweight, kita boleh jalan kaki selama 1 jam. Jalan kaki. Jalan kaki apakah boleh berhenti-berhenti? Enggak. Jalan kaki harus nonstop. 1 jam. Ya. Kemudian apalagi faktor penyebabnya? Stres. Kurang tidur. Ya, dulu saya pikir, oh nggak apa-apa nih kurang tidur gitu ya. Tapi ternyata kurang tidur ini juga ternyata membuat orang itu menjadi lebih obesitas. Kenapa? Coba Bapak Ibu. Kalau udah kurang tidur, pengennya ngapain sih Bapak Ibu? Carinya makan, ya. Kalau kurang tidur cari makanan biasanya. Saya mau begadang nih, supaya saya melek saya harus makan. Akhirnya orang itu jadi obesitas. Makanya kalau orang kurang tidur biasanya ini akan menyebabkan obesitas gitu ya. Kemudian stres itu juga akan mempengaruhi. Ya, kemudian biasanya yang pengaruh juga itu adalah genetik. Ya, kalau genetik kita nggak bisa papain. Tapi apakah kalau udah genetik terus kita ya udah makan aja biasa? No, 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 no. Ya, kalau kita memang punya genetik, harus kita lawan. Dengan cara apa? Yaitu pola hidup yang sehat. Dan yang terakhir biasanya penyebab yang paling sering adalah karena hormon. Hormon tuh kayak gimana? PCOS, hipertiroid. Ya, kalau hipertiroid enak ya, makannya banyak, orangnya nggak berat badannya nggak turun. Tapi biasanya hipotiroid itu akan mempengaruhi jadi hormon. Nah ini yang biasanya menyebabkan orang itu jadi
gemuk atau mungkin pakai KB hormonal gitu ya. Jadi gemuk. Nah, ini yang harus kita perhatiin faktor penyebabnya. Nah, kalau Bapak Ibu mencari obesitas di hari ini, saya mencari pola makan atau diet yang kayak gimana, saya hari ini nggak ngajarin pola diet. Kenapa? Karena buat saya, ya, karena saya ngalamin sendiri, pola diet itu tiap orang beda-beda. Tiap orang punya caranya sendiri. Tapi yang paling penting itu apa? Tapi yang paling penting itu adalah konsisten. Ya, ketika kita punya pola pikir bahwa kita ini diet. Biasa orang kalau mikir diet itu apa sih? Diet itu tersiksa biasanya. Ya, seperti saya dulu. Kalau saya pikir diet itu adalah tersiksa. Tapi setelah sebenarnya kalau saya dulu kuliah, diet itu bukan artinya nggak makan. Justru diet itu adalah artinya makan. Tapi bagaimana makan yang harus kita perbaikin? Jadi apa kebiasaan-kebiasaan makan yang salah gitu ya? Makan yang cepat saji. Makan cepat saji gitu ya. Makan yang ultra processed food itu nggak ngenyangin Bapak Ibu. Ngenyanginnya cuma sesaat. Tapi dia kosongnya juga sebentar. Kosongnya juga cepet. Maksudnya gimana? Kalau kita makan, kalau kita makan yang cepat saji gitu ya, kita cepat saji makan yang ultra processed food gitu ya. Nah, itu biasanya pengosongan di lambungnya itu dia cepat. Akhir kita tuh jadi apa? Kita tuh jadi lapar. Jadi craving lagi. Jadi pengen makan lagi. Jadi makanya biasanya kita hindari makanan-makanan yang cepat saji. Karena itu akan membuat kita jauh lebih lapar. Kemudian kebiasaan apa lagi? Ngemil larut malam. Udah malam-malam kita ngemil. Terus ngemil porsi besar. Bukan ngemil malah. Makan porsi besar tanpa sadar. Ya. Nah, itu yang biasanya kebiasaan makan yang salah. Apalagi yang biasanya membuat kebiasaan makan yang salah. Bapak Ibu sadar nggak sih kadang-kadang kita tuh makan terlalu cepat. Ya, kayaknya kita diuber-uber waktu. Atau kalau kita tuh makan supaya nggak diambil orang gitu ya. Nah, kita makan secara cepat. Nah, ternyata makan semakin cepat itu juga nggak bagus untuk pencernaan kita. Karena waktu pengosongannya jauh lebih cepat. Ya, enzim-enzimnya nggak bisa kebentuk dengan baik sehingga kita tuh lebih gampang untuk cepat lapar. Nah, makanya biasanya mulailah dengan mengunyah lebih lama. Makanya ada orang suka ngomong, ngunyahlah 32 kali sehari. 32 kali sekali makan, sekali ngunyah gitu ya, benar-benar lembut. Sebenarnya tujuannya adalah untuk mengeluarkan enzim-enzim pencernaan kita, amilase, lipase yang untuk mengolah karbohidrat, lemak gitu ya. Sehingga kita konyangnya juga akan jauh lebih lama. Dan dengan kita ngunyah yang lama itu juga membuat perut kita tuh jadi lebih cepat kenyang gitu ya. Jadi kebiasaan-kebiasaan yang memang kita biasa ini salah gitu ya. Nah, ini harus kita hindarin atau kita uh, hindar kurangin gitu ya. Nah, orang biasanya craving apa? Craving asin. Biasanya kalau orang yang cravingnya asin itu dia kurang protein. Jadi kalau kita misalnya nih pengen habis makan tapi masih pengen makan yang asin-asin itu biasanya protein yang kita butuhkan di dalam tubuh kita tuh kurang. Kalau kita pengen yang manis-manis justru itu biasanya serat di dalam tubuh kita tuh kurang. Makanya itu juga biasanya menjadi perhatian. Kalau kita cravingnya apa, itu akan berpengaruh pada tubuh kita gitu ya. Nah, itu yang pengaruh. Dan saya nggak pernah ngajarin cara diet karena balik lagi, diet itu pilihan. Diet itu adalah komitmen. Diet itu bukan tentang membandingkan diet mana yang lebih baik, enggak. Karena semua diet itu bagus. Nah, kayak saya sendiri itu ya, dietnya gimana? Makan 6 porsi sehari, tapi porsinya kecil-kecil-kecil. Ada yang intermittent fasting, boleh nggak? Boleh intermittent fasting. Tapi tetap pada saat kita mau 6 kali sehari kita makan, kita mau intermittent fasting, atau kita mau water fasting, atau kita mau Mediterranean diet gitu ya. Yang penting tuh apa? Yang penting itu adalah paling penting kita dalam mindful eating. Ya, selain konsisten dalam kita menjalanin, kita harus mindful eating. Mindful tuh gimana? Makan secara perlahan, nikmatin rasanya. Gitu ya. Kadang jangan makan cepet-cepet gitu, tapi makan perlahan, tapi kita sambil menikmati rasanya. Gitu ya. Terus kenali juga gitu ya, rasa lapar sama emosional. Kadang-kadang gini, kenapa saya bilang emosional?
Bapak Ibu sering sadar nggak sih, ini juga terjadi pada saya zaman dulu gitu ya. Kalau saya lagi emosi, kayak saya lagi marah, yang saya cari apa? Yang saya cari es krim. Ya, atau orang suka ketemu gitu ya, udah tenang supaya kamu nggak marah-marah nih, saya kasih es teh manis. Ya, nah apakah dengan kita minum makan es teh manis terus kita jadi tenang? Tentu enggak ya sebenarnya ya. Cuman karena kita punya mindset, begitu kita makan yang manis, kita jadi calming. Kita makan es, kita jadi calming. Tapi apakah emosi kita hilang? Emosi kita langsung reda dengan kita makan makanan yang manis? No, enggak. Jadi kita punya mindset dari dulu adalah ketika kita pengen emosi, kita lagi marah, kita lagi kesel, kita dikasih yang manis. Itu kebiasaan. Jadi kalau kita kesel, kita cari yang manis. Coba Bapak Ibu bayangin, tiap hari marah, tiap hari kesel gitu ya. Apalagi terus tiap hari ketemu donan yang nyebelin. Bapak Ibu coba tiap hari makan ya, tiap jam. Ketemu makannya apa? Es krim, es krim, es krim. Ya tentu lama-lama jadi obesitas. Tapi kita harus kenalin. Jangan karena kita emosi kita makan. Tapi karena memang kita butuh, kita lapar gitu ya. Nah kalau misalnya ini ya kita harus kenali gitu ya. Mindset kita harus kita benerin. Nah, porsinya sesuai kebutuhan, bukan keinginan gitu ya. Maksudnya gimana sih, Dok? Bapak Ibu, kadang-kadang kita misalnya nih, tadi ya sebelum masuk saya sama Pak Johan ngomongin apa? KFC. Nah, Bapak Ibu, kadang-kadang kita lupa ya makan KFC. Butuhnya kita berapa sih kita makan KFC? Satu nasi, satu ayam. Cukup nggak? Cukup. Sebenarnya ya. Atau bahkan sebenarnya setengah porsi nasi, satu ayam. Cukup nggak? Cukup. Tapi kadang-kadang kita bilang apa? Ayam goreng enak nih gitu ya. Apa yang kita makan? Bolehlah kita nambah tadi paha atas, sekarang paha bawah. Bolehlah kita nambah tadi dada, sekarang sayang. Jadi nggak apa-apa. Sekali-sekali. Coba Bapak Ibu sekali, tapi seminggu terus-terusan kita lakukan. Apa yang terjadi? Itu akan menambah kalori di dalam tubuh kita. Ya lama-lama kita jadi obesitas. Jadi kita makan sesuai yang kita butuhin, bukan apa yang kita inginkan. Jadi kita harus mindful eating. Jadi kalau kita makan, jangan maunya kita, tapi apa yang badan kita butuhkan, bukan cuma hari ini, tapi untuk kita bawa, karena badan kita ini nggak bisa kita reparasi, Bapak Ibu. Badan kita ini bukan kayak mobil, bukan kayak motor. Kalau jantung kita rusak, comot, ambil jantung baru. Nggak bisa. Kita pakai ini adalah seumur hidup kita. Jadi kalau nanti tua kita mulai apa orang suka ngomong gini ya. Kalau saya dulu ketemu pasien tuh, "Dok, aduh kenapa ya saya udah umur 80 sekarang badannya pegel-pegel." Saya suka bilang, "Ibu, dari ibu umur eh, 10 lah atau nggak usah 10 lah kejauhan. Dari ibu umur 30 nih sampai ibu 80. Ibu udah menikmati apa aja, Bu? Ya, makanan dijaga nggak, Bu? Enggak. Ibu udah menikmati apapun ibu nikmatin. Jadi kalau sekarang badan ibu mulai mengeluh, ya nggak heran ya, Bu. Karena dari dulu ibu sudah melakukan hal itu. Nah, baru akumulasinya sekarang. Baik, jadi saya selalu bilang apa? Bu, kalau ibu pengen nanti usia menua ibu sehat, apa yang harus kita lakukan? Ya, kita harus jaga dari sejak kita muda. Apakah akan terlambat kalau kita baru tahunya sekarang? No, nggak pernah ada kata terlambat. Tapi kita harus jaga supaya pada saat kita menua, kita benar-benar menjadi orang yang sehat. Pola makan menurut Kem apa? Gitu ya. Jadi kalau Kemenkes itu membagi. Jadi piring itu kita lihat yang paling banyak tuh apa sih Bapak Ibu? Yang paling banyak itu adalah sayur dan buah ya. Jadi kalau kita lihat yang paling banyak itu adalah sebenarnya sayur dan buah ya. Sorry, yang paling banyak itu sayur. Buah aja masih seperempat. Seperempat masih dikitnya lagi gitu ya dari piring. Jadi yang kita perlukan itu adalah serat. Serat lebih banyak. Kemudian kita bagi ini nasi. Bukan kita musuhan sama nasi. Karena banyak dari kita tuh musuhannya sama nasi. Musuhan sama karbohidrat. Saya selalu bilang, karbo itu tetap diperlukan. Buat apa? Diperlukan buat otak, buat mikir. Bapak Ibu, kalau Bapak Ibu nggak dapet nasi, nggak dapet karbohidrat gitu ya, tapi makannya gula, otak kita nggak bisa mikir. Karena otak kita butuh gula yang kita ambil dari sumber karbohidrat kita. Ya, dari nasi yang kita makan itu jadi gula.
Tapi buat metabolisme di otak, buat otak itu bekerja. Tapi kalau kelebihan, nempelnya di mana? Di perut, nempelnya di mana? Di organ tubuh kita yang lain. Kita butuh, jadi jangan musuhan sama nasi gitu ya. Jadi jangan kita nggak boleh makan nasi, terus nggak makan nasi gitu. Tetap harus makan nasi karena kita butuh buat otak kita berpikir, buat kerja otak kita. Dan yang kita lihat lagi, yang kebutuhan yang kita perluin apa? Protein, Bapak Ibu. Ikan, telur, ayam. Jangan musuhan sama telur, Bapak Ibu. Ya, kenapa? Orang tuh suka musuhan sama telur, apalagi telur kuning. Makan aja Bapak Ibu, proteinnya tinggi kok gitu ya. Bikin kolesterol nggak? Kalau makan 2-3 butir sih nggak kolesterol ya Bapak Ibu. Tapi kalau mungkin 4-5-6 ya kolesterol. Tapi kalau 2-3 is okay. Yang penting jangan digoreng, jangan maksudnya goreng itu adalah di deep fry gitu. Deep fry itu benar-benar dicelupin ke minyak. Itu yang nggak boleh kita lakukan. Tapi anything itu boleh. Apakah ini ya? Saya pernah dapat, dok saya tuh sampai muak makan ayam. Kenapa? Ayamnya cuman saya rebus. Iyalah Bapak Ibu, ayam direbus tuh gak enak rasanya. Jadi boleh nggak dibumbuin? Boleh. Anything bumbunya itu boleh kita lakukan. Tapi yang nggak boleh itu digoreng. Air fryer boleh, boleh. Ditumis dong minyaknya, dikit boleh, boleh Bapak Ibu. Jadi minyak juga jangan musuhan. Tapi yang kita nggak boleh adalah di deep fryer gitu ya. Maksudnya di deep gorengnya tuh bener-bener dicemplungin kayak kita makan eh, apa gorengan gitu kan jelas-jelas ya minyaknya kita celupin gitu. Tapi kalau misalnya kita makan tempe kita air fryer ya nggak apa-apa karena minyaknya sangat sedikit. Ya. Ini adalah pola makan menurut Kemenkes. Nah, porsi makannya tetap harus ada apa sih? Harus ada karbohidrat. Pilih yang apa? Yang whole grain biasanya. Jadi karbohidratnya kalau misalnya roti kita carinya roti gandum gitu ya. Atau nasi, nasi boleh nggak? Boleh. Sekarang banyak kok nasi yang kayak nasi putih masih boleh biasanya ya. Nasi merah boleh. Apalagi sekarang yang kalorinya lebih rendah, nasi porang gitu ya. Boleh kita makan. Tapi ingat jumlahnya harus secukupnya ya. Jangan yang biasanya ya. Kalau dulu saya, kenapa saya banyak saya? Karena dulu saya melakukan. Begitu makannya makan enak, makan ikan asin pakai sambal, nasinya bisa 2 porsi ya itu yang nggak boleh kita boleh makan nasi secukupnya nah itu yang kita perlukan protein boleh nggak apa aja boleh tadi saya juga beberapa kadang-kadang nanya dot kulit ayam boleh nggak boleh selama kulit ayamnya itu kita misalnya nih kita makan kita komitmen misalnya beratnya adalah 100 gram atau 200 gram gitu ya sekali makan ya udah kulit itu tetap kita hitung dalam 200 gram tersebut gitu ya kulit itu kita makan dalam 200 gram tersebut efeknya apa efeknya ya memang lemaknya ada tapi efeknya apa ayam yang kita makan jadi berkurang jumlahnya tapi boleh tetap kita makan ya tapi memang sebaiknya kita hindari lemak sehat gitu ya lemak sehat itu boleh kayak olive oil kayak lemak dari alpukat itu boleh, minyak lemak dari kelapa itu boleh ya. Jadi lemak sehat itu kita boleh dan tentunya kita serat. Serat itu apa ya? Buah, sayur gitu ya. Nah, itu harus kita tetap berikan terutama di serat. Ini sangat penting untuk membuat apa sebenarnya? Serat itu sangat bagus untuk membuat perut kita kenyang lebih lama biasanya. Jadi pengosongan lambungnya ini jauh lebih lama ketika kita tercukupi dari protein dan seratnya. Nah, saya selalu bilang, perjalanan mengendalikan lemak itu nggak instan. Tapi ingat konsistensi. Kenapa nggak instan? Bapak Ibu, kebanyakan dari kita sama seperti saya dulu gitu ya. Pengen ya kalau nurunin berat badan tuh kayak gimana sih Bapak Ibu? Diet 2 hari, diet seminggu, pengennya langsung turun. Kalau nggak turun langsung frustasi gitu ya. Kalau saya dulu gitu. Saya diet, nggak makan, nggak ini. Tapi kalau berat badannya nggak turun, saya mulai frustasi. Saya mulai kesel, sekesel-keselnya. Akhirnya apa? Akhirnya udah ngapain diet? Balas dendam. Kita makan lebih banyak lagi gitu ya. Tapi hasilnya apa? Ada nggak hasilnya? Enggak. Saya selalu pikir ya, saya menerapkan dalam diri saya itu gimana? Eh,
Victoria gitu ya. Saya manggil diri saya sendiri. Kamu tahu nggak sih udah berapa lama kamu pakai badan kamu? Udah hampir jam 8 ya. Udah berapa lama saya pakai badan kamu gitu ya. Kamu masukin apa aja ke badan kamu, pernah nggak kamu perhatiin? Enggak. Bahkan makanan yang jelek-jelek pun ya, misalnya kayak kulit goreng lah, lemak babi lah gitu ya. Saya makan sebebas-bebasnya. Hari ini makan, besok makan, pagi sore makan gitu ya. Nah, kamu makan berapa lama? Udah 30 tahun loh kamu makan. Kamu mau diet atau mengurangin berat badan tuh baru berapa hari? Baru 2 3 hari. Sekarang kita bayangin dari 30 tahun cuman dalam waktu seminggu kita pengen turun. Kira-kira menurut menurut Bapak Ibu masuk akal nggak sih? Agak nggak masuk akal ya. Makanya kita selalu saya bilang, yuk kita mulainya dari mana? Bukan kita mulai dengan ngekat semua enggak, tapi kita ubah pola pikir kita bahwa kita harus mulai cari makanan-makanan yang sehat yang bisa masuk ke dalam tubuh kita dan konsistensi kita lakukan. Makanya tadi saya bilang, kalau kita biasa makan manis, kurangin dulu makan manisnya. Nanti dari makan manis, kurangin dulu gorengan. Kurangin gorengan, kurangin tepung. Yang penting apa? Konsisten ya. Fokusnya apa? Bukan timbangan. Timbangan bikin frustasi. Coba Bapak Ibu, misalnya nih. Bapak Ibu yang timbangannya misal, kalau saya ya, dulu 80 kilo. Dibandingin sama atlet, misalnya binaraga 80 kilo. Kira-kira sama nggak 80 kilo? Sama. Tapi apa yang beda? Dia 80 kilo karena atlet, dia otot isinya. Tapi kalau saya 80 kilo adalah 80 kilo adalah lemak. Sama-sama 80 kilo. Tapi beda. Yang satu lemak, yang satu adalah otot. Yang mana yang Bapak Ibu kira-kira mau? Pasti yang isinya adalah otot gitu ya. Nah, jadi fokusnya apa? Bukan timbangan. Karena timbangan tiap orang bisa tiba-tiba dia naik lagi ternyata otot yang naik gitu ya. Tapi fokus kita sehat, kita mau jaga badan kita, ya kita harus makan makanan yang lebih sehat. Small step matters. Saya bilang nggak harus big step. Karena kalau kita big step kadang-kadang kita frustasi. Small step, yaitu apa? Kurangin gula, tambah banyak sayur, bergerak lebih gitu ya. Saya memaksa diri saya untuk banyak jalan waktu itu gitu ya. Awal sakit gak sih dok? Sakit kok Bapak Ibu, saya jalan kaki tuh sakitnya luar biasa gitu ya. Naik tangga aja, kalau naik turun 1 2 lantai aja sakit, jalan kaki 1 jam lebih sakit lagi. Tapi saya maksa diri saya supaya saya mulai bergerak gitu ya. Nah itu yang saya lakukan. Jadi small step matters. Nah, kalau saya ditanya gitu ya, dok, dokter melakukan itu berapa lama sampai dokter sekarang bisa turun nih sampai lebih dari 10 kilo. Saya butuh waktu 1 tahun kok Bapak Ibu. Cepat nggak sih? Lama. Sebulan 2 kilo, kadang nggak turun gitu ya. Tapi saya frustasi enggak. Kayak saya memilih untuk makan yang sehat. Nah, Bapak Ibu, zaman saya diet, saya belum ada suplemen yang membantu. Tapi sekarang tuh udah enak banget ya. Saya sampai bilang sama HDI kemarin, kenapa sih nggak dari dulu aja, nggak dari kemarin aja waktu saya mulai menjaga pola makan, saya mulai dikasih tahu nih gitu ya. Nah, sekarang tuh ada yang namanya Trimi X. Trimi X ini tuh enak banget Bapak Ibu kalau kita bicara tentang benerin atau kita menjaga lemak di badan kita gitu ya. Nah, dia ini bukan cuman bakar lemak kita, tapi juga untuk fat metabolism ya. Jadi untuk bantu pembakaran dan pengelolaan lemak, apalagi Bapak Ibu bantu dengan olahraga, itu akan mempercepat pembakaran dan pengelolaan lemak. Dan yang menariknya gitu ya, Trimix X ini juga akan membantu menurunkan atau menjaga si gula darahnya dan menormalkan atau menstabilkan dari kolesterolnya. Jadi energinya stabil, tapi kesehatan jantung juga akan tetap terjaga. Ngebooster immunity karena ada antioksidannya untuk perlindungan sel, ada better digestion ya, itu tadi. Orang obesitas, orang kegemukan, orang yang berat badannya lebih biasanya pencernaannya bermasalah. Jadi dengan kita minum konsumsi Trimi X ini akan membantu memberikan kelancaran pada pencernaan kita. Dan tentunya akan menjaga metabolisme, mendukung untuk keseimbangan tubuh dari alam. Apa cara kerjanya? Nah,
kita tuh punya yang namanya chitosan. Jadi salah satu keunggulan dari si produk ini tuh kita ada kandungan yang namanya chitosan. Ya, dengan chitosannya ini tinggi dengan degree of deacetylation yaitu lebih dari 95%. Nah, tujuannya tuh apa? Ya, bahan ini apa sih sebenarnya gitu ya. Nah, sebenarnya ini adalah untuk bantu mengikat lebih banyak lemak. Nah, kemudian ngikat lemak nih. Jadi kalau kita makan lemaknya, kan kalau kita makan lemak, dia nempel di dalam tubuh kita. Nah, sebelum dia nempel, dia diikat dengan menggunakan si Trimi X ini. Dan tentunya akan memberikan disintegrasi lambung yang lebih cepat. Jadi untuk ngolah gitu ya. Nih kalau kita lihat gambarnya, chitosan ini yang kayak gambar warna biru ini, ya kita konsumsi nih Bapak Ibu. Nah kalau ada lemak, dia langsung ikat. Jadi kalau ada lemak, langsung ditangkepin. Ya, sehingga kalau lemaknya juga ditangkepin, pencernaan kita ini akan jauh lebih baik. Pencernaan kita tuh ngolahnya tuh jadi nggak lebih berat gitu ya. Jadi apa waktu untuk ngolahnya gitu ya jadi lebih cepat. Biasanya tuh efeknya apa? Jadi kita nggak gampang ngantuk. Karena kan kalau kita makan kebanyakan lemak atau kebanyakan minyak, apa yang kita rasain kita bakal jadi lebih gampang ngantuk gitu kan. Nah ini dia mempercepat itu. Jadi dia nangkepin lebih cepat sehingga dia memprosesnya akan lebih cepat. Nah ini juga akan memberikan dampak yaitu waktunya itu kurang dari 10 menit. Jadi akan karena dia diikat, nah pencernaan kita juga jauh lebih baik pengolahannya. Kapan waktu yang terbaik kita konsumsi? Yaitu adalah 15 menit dari sebelum makan. Jadi 15 menit sebelum kita makan, kita konsumsi dulu dari Trimi X untuk ngikat lemak-lemak-lemaknya. Nah, ketika sudah ngikat, ini biasanya membantu supaya lemak kita ini tidak nempel. Jadi keolah, dipecah lagi gitu ya di pencernaan kita. Nah, ada bahan aktifnya. Bahan aktifnya apa? Gitu ya. Bahan aktifnya kita ada white kidney bean. Ya, jadi untuk menghambat pencernaan karbohidrat. Jadi ternyata bukan lemak, tapi white kidney bean ini juga untuk menghambat pencernaan karbohidrat. Jadi kalau kita makan karbonya kebanyakan, nah ini dihambat. Jadi diikat-ikatin ya. Jadi menurunkan kalori yang terserap. Jadi dia dibuang nanti melalui pencernaan jadi feses. Nah, jadi ketika tubuh kita ini akan menerima banyak karbohidrat atau kebanyakan, nah ini kan biasanya akan diubah menjadi lemak di hati. Nah, biasanya akan terbentuk si trigliserid dan kolesterol jahat. Jadi ini dicegah. Jadi supaya karbohidratnya ini yang kita makan nggak membentuk si trigliserid ataupun si LDL ini. Nah, penelitian ini juga menunjukkan bahwa ekstrak kacang putih itu menghambat enzim alfa amilase yang mengurangi penyerapan karbohidrat dan meningkatkan kontrol metabolik secara keseluruhan. Nah, kemudian juga ada kalau waktu dulu yang sebelumnya kita punya chitosan, chitosannya dari seafood. Jadi kalau yang alergi seafood biasanya kan bisa bikin alergi, tapi ini lebih aman karena dia ada kandungan dari chitosan mushroom. Jadi kita bilang chitosan ini adalah magnetnya lemak. Karena apa? Karena dia akan mengikat lemak dalam usus kita. Dan efektivitas klinisnya, jadi ada penurunan berat badan lebih kira-kira gitu ya, sekitar 3 kilo setelah kita konsumsi 90 hari. Balik ya, konsisten ke 90 hari. Nggak bisa hari ini saya makan, besok saya turun 3 kilo. Bisa, tapi konsumsi 90 hari. Ya, dan juga peningkatan komposisi tubuh serta HbA1c ini tanpa perubahan pola makan. Kemudian kita tahu cinnamon ya Bapak Ibu, cinnamon ini juga sebenarnya bagus banget buat diet karena dia punya efek menurunkan gula darah, menurunkan insulin. Karena kalau insulin kita ini turun sebenarnya, nah itu juga membuat biasanya gula darah kita tuh nggak naik ya. Nah insulin ini turun, pengolahan badan kita lemak-lemaknya juga akan kebuang biasanya. Ya, ini menurunkan kadar kolesterol, gula darah. Jadi, kalau gula darahnya tinggi, tubuh biasanya akan menyebabkan resisten insulin. Nah, resisten insulin ini biasanya akan meningkatkan produksi trigliserid. Ya, penurunan LDL dan peningkatan LDL, sorry, penurunan HDL dan peningkatan LDL. Ya, jadi kalau gula darahnya tinggi, kolesterol kita juga akan jadi tinggi. Nah, tapi kalau dengan kita konsumsi ini, dia akan membantu untuk supaya tubuh kita ini nggak jadi resisten sama insulinnya kita, ya. Nah, ini juga ada penelitiannya. Jadi kalau yang makanan ditambahkan dengan cinnamon ini, ternyata menurunkan kadar gula pasca makan pada orang yang diabetes tipe 2 dalam 12 minggu.
Nah, ada lagi kita tetap ya, kalau yang sebelumnya kita nggak ada propoelix, ini ada propoelixnya. Jadi ini juga untuk mengurangi peradangan. Tadi lemak-lemak kalau nempel di dalam tubuh kita, ya tentunya akan menyebabkan terjadi inflamasi atau peradangan. Nah, ini akan mengurangi peradangan dan dislipidemi yang terkait dengan aterosklerosis. Tadi apa aterosklerosis? Nempelnya lemak-lemak di pembuluh darah yang biasanya menyebabkan eh, stroke ataupun penyakit jantung. Nah, juga ada studinya, jadi propolis ini efektif dalam mengurangi peradangan terkait aterosklerosis dan dislipidemi. Jadi menurunkan aktivitas enzim ADAM 1, 10 dan 17. Dan juga ada Nigella sativa ekstrak atau orang yang kenal namanya adalah Habatus sauda ya atau black seed atau black cumin. Jadi ini juga akan memperbaiki profil lipid dan tentunya akan memperbaiki tekanan darah. Suplementasi Nigella sativa ini juga meningkatkan kadar HDL, menurunkan tekanan darah sistolik, dan memperbaiki profil lipid dalam obesitas atau kelebihan berat badan. Nah, menurut hadis sahih, ya gunakanlah habatus sauda karena di dalamnya terdapat penyembuh untuk segala penyakit kecuali kematian. Ada ginger ekstrak juga, di mana ada kandungan gingerol dan sogol yang bersifat antioksidan dan tentunya ini punya efek antiinflamasi yang kuat. Ya, jadi efek ekstrak jagung jahe ini apa? Menurunkan kadar kolesterol total, LDL atau kolesterol yang jahat, trigliserid, dan meningkatkan HDL atau kolesterol baik karena menghambat penyerapan kolesterol di usus. Dan uji klinis 12 minggu pada subjek obesitas, ekstrak jahe terjadi penurunan yang signifikan, yaitu lemak tubuh dan berat badan menurun dibandingkan dengan placebo. Ada bipolen tentunya yang ada kandungan asam lemak esensial terutama omega 3, polifenol, vitamin B kompleks, dan asam amino yang mendukung metabolisme lemak yang sehat. Dan tentunya merangsang produksi HDL, mendukung kerja hati dalam mengatur profil lipid. Nah, mungkin Bapak Ibu itu saja yang saya sampaikan untuk malam ini. Jadi obesitas boleh kita harus menurunkan angka obesitas kita tentunya dengan cara yang konsisten dan perlahan. Oke, itu saja mungkin saya kembalikan dulu ke Pak Ronald. Wow, terima kasih banyak ini Bu Dokter Victoria. Penjelasannya luar biasa ya. Mungkin teman-teman yang setuju nih ya, kalau penjelasannya luar biasa, boleh dikasih jempolnya dong ya. Wah, saya tadi lihat di chat juga langsung rame banget nih dok. Jadi materinya ini langsung pada bongkar-bongkar makanan favorit ya. Mulai dari nasi goreng, KFC itu pada keluar semua ya. Nah, eh Dokter Victoria, mungkin kita mau langsung lanjut ke tanya jawab. Ya, ini yang Wah, pertama ada ya untuk makanan kita skip ya. Langsung ya ini pada Bu Cecilia ya. Berapa aku ini kilo? menarik ya. Tunggu Mm-mm. tuh, Pak Ronald tuh. Ya, Saya ya, kan oke. bahas tentang es krim. Sebenarnya kalau ditanya saya suka es krim nggak? Saya suka suka banget makan es krim. Karena dulu tuh kerjaan saya habis makan es krim. Tapi saya mensiasatinya sebenarnya. Gimana caranya? Saya tuh bikin es buah di rumah. Jadi buat es buah, ya kayak misalnya, ya ini menghibur diri sendiri sih sebenarnya. Saya bikin buah naga misalnya, buah naga itu saya tumbuk, terus saya masukin kan sekarang tuh ada yang tempat es-esan kecil tuh. Nah, saya masukin ke situ biasanya, saya masukin ke situ, terus nanti kalau saya pengen saya tinggal makan gitu. Itu biasanya saya siasati dengan seperti itu. Atau kalau memang saya pengen banget kayak es campur gitu, saya mensiasatinya dibandingin pakai sirup atau pakai susu kental manis, saya pakai madu atau bisa juga saya pakai stevia atau yang sekarang ini yang juga banyak adalah si monk fruit atau erythritol. Nah, itu saya tambahin ke situ. Jadi saya dapat manis-manisnya gitu. Hmm, oke, dapat tips ya Jadi kita bisa ya dipakai. teman-teman ya. Oke, ya dok ini ada Bu Cecilia ya, dia tanya berapa kilo sebaiknya penurunan berat badan tiap bulan? Jika terlalu cepat atau drastis itu ada efeknya nggak? Terus yang kedua, Oke. orang gemuk bisa kena sakit mah nggak dok? Oke, pertanyaan menarik ya Bu ya.
Berapa kilo penurunan berat badan tiap bulan? Idealnya biasanya 2 sampai 3 kilo tiap bulan. Itu yang ideal. Kalau berlebihan gimana? Karena kalau berlebihan, Bapak Ibu biasanya tingkat kenaikannya juga akan jauh lebih tinggi. Kecuali biasanya kalau penurunan berat badan ini benar-benar pola makan yang kita jaga. Ya, pola makan kita jaga, nah itu biasanya akan membantu untuk kalau agak drastis lebih dari 3 kilo, misalnya lebih dari 5 kilo, yang penting adalah menjaga pola makan yang benar. Ya, nah itu biasanya kan bisa itu nggak apa-apa. Tapi kalau misalnya kita benar-benar kayak turunnya drastis karena kita bukan menjaga pola makan, kayak misalnya gini, ada orang biasanya kalau nurunin berat badan itu dia dengan tidak makan sama sekali gitu ya, atau paling kayak udah makan eh, satu kali sehari tapi makannya tuh kayak ngaco gitu ya, kayak makan udah yang penting makan makan lontong sayur gitu ya. Nah itu nggak boleh. Tetap walaupun misalnya kita mau makan sehari atau yang kita kenal dengan one meal a day gitu ya, nah itu harus menghitung kalori yang kita butuhin dalam sekali makan itu. Dalam satu hari itu adalah kita butuh kalori. Nah itu dihitung berapa yang kita butuhin. Nah sekali makan itu boleh segitu. Tapi ketika kita cuman asal makan lontong sayur, kenyang, selesai. Itu nggak boleh. Kenapa? Karena itu akan mempercepat kita untuk jadi yang kita sebut dengan nama diet yoyo. Jadi kita akan balik cepat, tapi dengan berat badan yang naiknya juga akan cepat. Karena apa? Begitu kita selesai itu, kita akan craving akan semuanya. Craving akan manis lah, craving asin lah, apa yang di depan kita martabak bisa kita makan lah gitu ya. Apalagi nasi goreng kita bisa makan. Karena apa? Karena kita benar-benar makannya itu nggak dijaga. Tapi kalau kita makannya eh, misalnya one meal day sekali makan, tapi kita jaga kalori, itu juga kan sangat baik karena eh, itu akan tetap tubuh kita tercukupi kebutuhannya. Nah, ini biasanya juga sebenarnya kalau kita bicara diet itu banyak ya sebenarnya. Nah, yang biasanya saya bilang adalah kita hidup, kita nafas, kita tidur, itu kita butuh kalori. Namanya eh, basal metabolic rate. Jadi kita tidur, kita nafas, itu kita butuh kalori sebenarnya. Tapi ketika kita kekurangan kalori, yang dibakar itu bukan lemak, tapi yang dibakar adalah gula di dalam tubuh kita, karbohidratnya yang dibakar. Ya akhirnya kita nggak bisa kurus-kurus. Akhirnya kita kurusnya sebentar, tapi habis itu naiknya lagi banyak. Nah, untuk menjaga itu kita harus mencukupi kebutuhan kalori pada saat kita diet biasanya. Nah, itu yang kita butuhin. Jadi kalau terlalu cepat, ya efeknya kita bisa satu malnutrisi atau yang kedua itu dietnya jadi kita diet yoyo. Nantinya cravingnya akan jauh lebih banyak. Dan efeknya apa? Ini juga pernah saya lakukan. Saya diet yang paling menyiksa saya adalah diet hmm, mayo diet. Itu saya nggak ngitungin kalori. Saya ngikutin makan tuh nggak pakai bumbu, nggak pakai garam. Jadi turunnya cepet nggak? Cepet banget, Bapak Ibu. Dalam 1 minggu saya bisa turun 4 sampai 5 kilo. Amazing, keren saya bilang. Gila, seumur umur saya baru bisa nih 4 sampai 5 kilo. Tapi apa efeknya? Efeknya satu, karena saya punya darah tinggi, tensi saya drop. Tensinya drop, saya hampir masuk rumah sakit karena tensinya drop. Ya, terus bisa juga kram. Karena apa? Kekurangan cairan, kekurangan garam, kekurangan nutrisi. Terus bisa apa lagi? Bisa pusing, pusingnya berkepanjangan. Itu juga bisa. Jadi orang yang tiba-tiba turunnya drastis, diet berlebihan, jadi pusing, segala macam itu bisa. Jadi efek sampingnya tuh banyak yang kita harus benerin. Makanya biasanya 2 sampai 3 kilo itu adalah ideal. Nah, kalau ditanya orang gemuk bisa nggak sakit lambung? Bisa banget, Bapak Ibu. Kenapa? Bisa banget. Bapak Ibu, orang gemuk itu cenderungnya adalah makan, tapi makannya bukan makan yang kecil-kecil tapi sering, tapi makannya tuh cenderungnya adalah makan berat. Lambung kita belum istirahat, udah diisi lagi. Lambung kita belum istirahat, diisi lagi. Lama-lama lambung kita nggak kuat, akhirnya sakit mah, berujung pada GERD biasanya. Nah, jadi kalau tanya orang gemuk bisa sakit mah nggak? Bisa, bisa banget malah. Gitu. Oke.
Ya, thank you dok. Bu Sisilia, kalau mungkin masih ada yang mau ditanyakan lagi boleh ya. Buat teman-teman yang lain juga, Anda bisa ini ya, berikan pertanyaan di chat. Atau mungkin kalau mau yang langsung open mic juga rasanya boleh ya. Nah dok, sambil nunggu pertanyaan dari teman-teman nih ya. Tadi kan tadi Bu Dokter Victoria kan bahas soal trimi ya, dan menurut saya ini menarik ya. Tapi pertanyaannya adalah satu, trimi ini dikonsumsi berapa kali sehari gitu ya? Idealnya kalau misalnya nih saya ternyata obes 1 nih, obes 1 dan saya kepengen menurunkan nih ya, let's say targetnya antara 10 sampai 15 kilo. Berarti itu harusnya dikonsumsi triminya berapa kali sehari dan sebaiknya tadi kan sudah tertulis ya sebelum makan ya. Apakah betul-betul sebelum makan atau seperti trimi yang sebelumnya yang di tengah-tengah makan, terus konsumsinya berapa banyak dan kan dulu waktu yang trimi yang lama itu saya juga pernah membaca bahwa idealnya itu katanya harusnya dikunyah dulu, dikunyah baru ditelen gitu. Nah, bagaimana dengan yang trimi X ini, Dok? Iya. Nah, ini menarik ya. Sebenarnya dari dulu, sebenarnya kalau Rimi dikunyah dulu baru ditelan, itu salah. Kenapa saya bilang Rimi itu dikunyah dulu baru ditelan salah gini. eh Obat itu ada yang memang dikunyah dulu baru ditelan. Ada yang harus ditelan baru dia pecah di pencernaan baru bisa memberikan hasil, efek, dampak yang bagus. Nah, itu bisa. Tapi sebenarnya kalau kita bicara trimi gitu ya, itu dia baru bisa bekerja pada saat kena eh, enzim-enzim atau cairan lambung di dalam pencernaan kita, dia baru bisa memberikan efek. Jadi kalau kita kunyah di mulut, itu biasanya efeknya justru akan menurun karena dia kerjanya tuh bukan di sini, tapi bekerjanya baru aktif itu di pencernaan. Nah, tapi kalau kita gigit itu kayak terpaksa, dia udah terpaksa kayak kayak gini nih. Mungkin bayanginnya susah kalau kayak gitu. Kayak kupu-kupu nih Bapak Ibu. Kupu-kupu kan dari ulat dulu, dari ulat jadi kepompong, dari kepompong jadi kupu-kupu. Nah, kalau kepompong itu kan dia butuh waktu nih buat jadi kupu-kupu, ya. Nah, ketika kepompong itu misalnya nih kita gunting, kupu-kupunya bisa terbang nggak? Kupu-kupunya akan hidup nggak? Enggak. Kupu-kupunya akan mati. Nah, gitu juga. Rimi kita kunyah nih di dalam mulut kita, dia begitu masuk pencernaan, ya udah, dia nggak ada fungsinya, nggak ada efeknya. Jadi gimana cara minumnya adalah minumlah telan aja, jangan kita kunyah. Biasanya kenapa salah kaprah? Karena biasanya karena demo kan digecek tuh di apa dianjurin. Nah, orang mikir bahwa oh kalau dianjurin itu ngikat lemak berarti kalau kita masuk ke mulut kita, masuk pencernaan kita kunyahin, dia akan ngikat lemak. Enggak. Justru lemak di dalam mulut kita yang ke itu. Makanya telanlah. Nah, pertanyaannya berapa banyak yang kita minum? Boleh 1 sampai 2 kapsul sehari 3 kali. Jadi boleh pagi, boleh siang, boleh malam. Idealnya pagi, siang, malam. Nah, itu kita makan 1 atau 2 kapsul tergantung sih sebenarnya. Kalau kita makan lemaknya memang banyak, memang sehari-hari kita makan lemaknya banyak, itu biasanya boleh 2 kapsul. Tapi kalau kita memang nih udah makannya nggak terlalu banyak lemak, 1 kapsul aja cukup 3 kali sehari sebelum makan biasanya. Jadi 15 menit. Tapi kalau misalnya nih dok udah lupa gitu, ya udah sebelum makan pun ya nggak apa-apa lah diminum gitu. Atau biasanya setelah makan pun nggak apa-apa dikonsumsi gitu. At least paling nggak ada yang bisa buat bantu ngikat. Tapi idealnya 15 menit sebelum makan biasanya gitu. Oke, 15 menit sebelum makan itu. Nah, tadi pertanyaannya kan gini, misalnya kayak tadi ya, kayak Dokter Victoria yang sehari tadi kalau nggak salah 10 kali makannya ya. 6. Oh, 6 ya. Berarti artinya triminya Oh, juga 6 kalau kali. 10 kali saya nggak kerja. Kalau 10 kali saya makan terus kerjaannya. Nah, maksudnya kan berarti ngikutin makannya gitu kan ya, Dok ya. Kalau Beratnya, jadi tetap pagi misalnya, pagi dulu nih. Kan hmm, saya buka jam 7:30 nih misalnya. 7:30 berarti jam 7:45 saya udah minum. Nah, kan siang nih, siang saya makan lagi jam 12. Berarti jam 11:45 saya udah makan teriminya. Nanti jam 6 kan yang saya makan berat, hmm. yang saya makan lemak. Nah, Oh, nanti kalau saya makan malam itu saya 15 menit kan jam 6 tuh saya makan. Berarti jam 5:45
itu saya udah makan triminya gitu. Jadi kalau yang 6 kali tetap di mana yang kita makannya itu ada lemaknya atau kita makan ada beratnya. Kalau makan buah gitu selingan nggak usah gitu. Jadi nggak setiap kali kita makan minum, tapi yang kita kira-kira makannya ada lemaknya biasanya Oh, gitu. oke. Nah, Ya terus kalau ini, misalnya nih kita intermittent mm, fasting gitu ya, ya, ya intermittent fasting gitu kan. Ya, kita makannya kalau mau buka puasanya gitu. Jangan kalau misalnya karena 3 kali sehari saya nggak makan pagi, pagi saya minum ya nggak ngefek gitu loh. mm, Jadi kalau misalnya intermittent fasting, saya makan 2 kali sehari gitu ya. Yang berat ya kita ngomong yang berat, ya berarti kita minumnya si Trimi 2 kali sehari gitu. Jadi sebelum makan yang berat pagi, yang siang sama makan malam yang berat oke. siang gitu. Jadi kuncinya kita ngikutin yang makan berat, kemudian kita juga melihat makanan yang kita makan. Kalau lemaknya banyak, berarti kita jangan hanya satu, tapi bisa pakai dua yang Trimi X gitu ya. Nah, ini dari Bu Jangan Akyang lupa ya, minum dia. air ya. Oh iya, minum air ya. Karena kalau kurang juga bisa menyebabkan eh, sembelit ya, Dok ya. Ya, karena kan pada dasarnya lemak itu diikat ya. Termasuk biasanya terkadang kalau yang perutnya sensitif, cairan itu juga akan keikat. Kalau misalnya nih, kita nggak makan terlalu banyak lemak, tetap kan dia akan mengikat. Nah, yang biasanya akan diikat adalah cairan. Nah, akhirnya buang, buang air besarnya biasanya sembelit. Tapi yang trimisi sekarang sih harusnya nggak seperti itu. Jadi kalau ditanya amannya gimana? Ya banyak minum air putih untuk bantu supaya kalaupun kita makan minyak yang nggak banyak nggak terlalu keserap banget gitu. Oke. Nah, ini Dok dari Bu Akyang ya. Apakah Trimi X ini boleh dikonsumsi oleh ibu menyusui? Oke, ya ini pertanyaan bagus ya. Dan setiap kali kita bicara trimi orang pasti nanya, boleh nggak? Sebenarnya gini, kalau ditanya boleh atau enggak, jawabannya of course boleh ya. Tapi kita harus lihat pada saat ibu menyusui, dia butuh nutrisi, dia butuh makanan. Dia tetap butuh lemak loh buat anaknya. Nah, ketika kita minum trimi, biasanya lemaknya kan juga keambil tuh, ketarik. Nah, berapa banyak yang ketarik atau keambil, kita juga nggak tahu, Bapak Ibu. Jadi biasanya kalau lagi menyusui kayak minum trimi itu nggak perlu kita berikan gitu. Takutnya nanti lemak-lemaknya atau nutrisi-nutrisinya keserap. Intinya sih gitu ya sebenarnya. Tapi kalau memang orangnya memang obesitasnya banget atau diabetesnya ternyata pada saat kehamilan dia meningkatnya lumayan parah ya boleh dikonsumsi. Tapi biasanya kalau yang ibu menyusui nggak disarankan untuk konsumsi trimi dulu karena memang kita butuh energi, butuh kandungan makanan apa yang kita makan itu masuk ke bayinya. Karena kan bayinya cuma bisa makan dari makanan yang kita makan gitu ya. Nah itu biasanya oke lah boleh karena kita butuh lemak loh. Bayi itu butuh lemak, sangat butuh lemak. Kenapa? Nah, ini saya baru tahu juga. Bayi itu sangat butuh lemak untuk dia bisa buang air besar. Jadi kalau dia kekurangan lemak, dia akan sulit buang air besar. Jadi pilihannya, tega nggak Bu? Gitu kan? Tega nggak kalau lemaknya nih diserap nih sama Trimi, anaknya nggak dapat lemak. Buang air besarnya biasanya sulit atau bisa 2 sampai 3 kali 3 hari sekali baru buang air besar. Makanya biasanya kalau menyusui nggak disaranin minum Trimi gitu. Oke. Nah, Dok, ini ada pertanyaan lagi ya. Jadi, kalau kita nih programnya ingin menurunkan berat badan ya untuk mencapai berat badan yang ideal. Nah, selain Trimi ini untuk produk Forstar-nya apakah juga akan membantu nih, Dok? Dan kira-kira akan produk apa yang disarankan dan kira-kira bagaimana cara kerjanya? Iya, sebenarnya gini, eh kita bicara obesitas ya. Kita bicara obesitas, kita bicara kegemukan. Sebenarnya bukan cuma Trimi yang kita butuhin. Trimi itu adalah yang membantu menurunkan berat badan kita. Tapi kita lihat, kita punya efek samping di badan kita. Apakah badan kita ini udah oke semua nih fungsinya? Belum. Fungsi kita tuh belum bagus gitu ya. Artinya apa? Ya kita butuh 4 star, kita butuh Poland Propolis Royal Jelly.
madu. Tapi udah ada loh tadi dok, ada propolis sama ada pollen di dalamnya. Yes ada, tapi berapa gramnya? Pasti kurang. Jadi kalau ditanya butuh nggak butuh. Kenapa? Gini Bapak Ibu, ketika kita obesitas, lemak kita nggak usah bicara obesitas deh. Kita bicara lemak kita berlebihan. Apa sih yang terjadi ketika lemak kita berlebihan? Terjadi peradangan di dalam tubuh kita. Ini yang tadi saya nggak pernah bahas ya sebenarnya kan, tapi karena ditanya saya jawab. Jadi ketika eh, kita obesitas atau kegemukan gitu ya, eh, terjadi inflamasi dimanapun di tubuh kita, dari ujung kepala sampai ujung kaki itu terjadi yang namanya peradangan. Peradangan dalam tubuh kita. Peradangan-peradangan itu kita obatin pakai apa? Masa iya pakai obat radang? Enggak. Peradangan itu enggak kelihatan. Peradangan itu kelihatannya gimana? Misal ya, kalau yang saya alamin, peradangan itu begitu saya berat badannya naik apa? Kulit saya misalnya jerawatan. Itu apa? Artinya eh, peradangan pada tubuh kita. Nah, yang harus kita berikan apa? Propolis. Propolis kita boleh buat eh, kita berikan karena kita harus mengatasi peradangannya ini gitu. Terus kemudian, apakah kalau orang yang kurus ataupun orang yang beratnya berlebih, lemaknya udah belum tentu menempel? Pasti udah ada yang nempel. Kalau creamy itu ngikat lemak yang belum sampai nempel di pembuluh darah kita nih. Jadi kalau lemaknya belum nempel di pembuluh darah kita, kita ilangin pakai trimi ngikat-ngikatnya. Tapi kalau yang udah nempel gimana? Yang udah nempel kita bongkarnya pakai si Propohelix. Kita bongkar yang nempel-nempel yang udah ada di pembuluh darah kita, itu pakainya adalah si Propohelix. Tapi untuk ngikatnya sebelum nempel, itu pakainya adalah si trimi. Nah, kemudian polen. Polen itu buat apa? Polen itu buat nutrisi, buat badan kita. Untuk antiinflamasinya juga. Untuk benerin kekakuan. Begitu pembuluh darah kita kaku, gitu ya. Apalagi tadi di awal kita bilang kayak selang ada tumpukannya. Selang ada tumpukannya jadi kaku, jadi keras. Kita harus lenturin lagi. Supaya pompanya bagus, supaya alirannya lancar. Nah, gimana cara ngalirinnya? Pakai polen, gitu. Royal Jelly gunanya buat apa? Royal Jelly untuk membantu regenerasi. Ya, habis dibongkar-bongkarin pasti ada perlukaan-perlukaan. Bukan perlukaan artinya begitu minum propolis peradangan, enggak. Tapi pasti kan ada luka-luka nih, anggapannya begitu kan. Gak usah jauh-jauh begini deh. Bapak Ibu kalau luka, kalau udah mau kering ada menghitamnya. Terus kita kopek lagi nih. Kita kopek, akhirnya apa? Basah lagi kan? Nah itu kayak gitu. Istilah kasarnya ya, tapi jangan dibayangin gitu. Ilustrasinya gitu. Sama. Jadi begitu kita kasih Propolis ini dibongkar, nah ini kan pasti ada kayak sedikit perlukaannya nih. Jadi kayak basah gitu ya. Nah itu kita benerin, kita lapisin. Kita benerin, kita regenerasi biar tumbuh jaringan yang baru pakai apa? Pakai si Royal Jelly. Madunya untuk melapisi semuanya pencernaan kita supaya pencernaan kita nggak jadi sensitif. Nah, itu yang biasanya kita butuhin. Jadi kalau ditanya, boleh nggak? Boleh, boleh banget. Justru boleh. Kayak misalnya nih, pagi ya sebelum kita ngapa-ngapain, minum dulu Forstar-nya. Minum Forstar, habis kita minum Forstar gitu ya. Berapa dosisnya? Boleh 3 kali 1 gitu ya. Pollennya Propoelix 3 kali 1, Royal Jelly-nya 1 kali 1 malam. Tapi tergantung ya, depend tiap orang beda-beda. Ada masalah nggak? Nah, kalau udah minum, kita santai atau kita tenang dulu 5 menit, 10 menit, kita minum si Trimi. Kita minum Trimi, kita baru makan gitu. Seperti itu biasanya. Oke, ya terima kasih dok. Dok, ini dari Ibu Akyang ya. Pertanyaannya tadi menyambung yang tadi ya. Kalau menurut untuk nurunin berat badan, dosis maksimalnya ada nggak sih untuk Trimi itu per harinya? Dosis maksimal ya. Jujur kalau dosis maksimal saya belum tahu berapa yang diperbolehkan. Cuman kalau idealnya yaitu 3 kali 2 tablet sehari. Tapi kalau lebih boleh nggak, efek sampingnya apa? Jujur saya belum tahu. Nanti akan coba saya diskusikan kembali ya sama Mm-mm. tim Prodev juga. Tapi ya intinya sebaiknya ya kita konsumsi sesuai dengan kebutuhan. Balik lagi ya Mm-mm. Bu, kayak
kita makan udah berapa tahun sih, jadinya kita melar gitu ya. Saya juga merasakan 30 tahun saya makan gak dijaga, tubuh saya melar gitu ya. Jadi kalau mau nurunin berat badan nggak bisa 2-3 hari, tapi butuh waktu yang lebih lama. Jadi ya nggak bisa instan lah semuanya, semua butuh proses gitu. Oke. Pola makan juga diperbaikin ya, jangan kita pikirkan cuman dietnya doang, triminya doang, tapi pola makan itu juga kita gunakan gitu. Nah, ini sepertinya Bu Akyang kepengen di-spill nih. Tadi ya, meal plan-nya yang kayak apa nih gitu. Oke, kalau saya ya, ini yang saya lakukan. Jadi kalau saya pagi, jadi gini, pertama itu adalah saya menentukan jam makan saya. Jadi dalam 2 minggu awal itu jamnya adalah sama terus, nggak pernah ganti. Makanya di handphone saya tuh punya waker jam. Jadi saya makan mulai dari jam berapa? Jam setengah delapan. Setengah delapan makan, jam 10 makan, jam 12 makan, jam 3 makan, jam 6 makan, jam 8 makan. Jadi 6 jam. Ini per 2 sampai 3 jam. Lebih boleh nggak? Nggak. Cheating boleh nggak? Misal cheating itu apa? Saya nggak makan deh dok di jam 10 yang harusnya saya makan. Itu kita bilangnya cheating. Nggak bakal turun berat badannya. Jadi bener-bener itu saya terapin jam setengah 8, jam 10, jam 12, jam 3, jam 6, jam 8. Apa yang saya makan pagi biasanya 2 butir telur, boleh diapain aja, nggak harus direbus, boleh digoreng, minyaknya cuma 1 sendok teh, ya. Jadi biasanya pakai teflon yang anti lengket itu boleh, mau di steam boleh, mau dibikin cawan musi boleh, diorak-arik, di scramble egg tanpa campuran apa-apa. 2 butir telur tiap pagi. Siangnya saya biasanya snacknya adalah buah. 1 buah apel segenggaman tangan kita, atau 1 pir segenggaman tangan kita, atau 1 buah naga segenggaman tangan kita. Makan siang ini tiap orang beda-beda. Ini udah mulai ngitung kalori. Kalau saya ngitung kalori, 5 sendok makan nasi. Sendok makan nasi orang dewasa atau setara. Biasanya kalau saya dulu 80 gram itu adalah biasanya yang saya biasanya tuh sekitar 50 gram nasi. Ditimbang nggak? Saya timbang semua ya. 50 gram nasi, kemudian sayur. Sayur, saya nggak ingat sayurnya berapa, itu saya mesti hitung sayur sama protein. Nggak boleh digoreng, boleh ditumis, boleh dikasih bumbu, boleh direbus, boleh di air fryer, bumbu boleh semua. Tapi santan itu cuman boleh 1 sendok makan, eh sisanya menyesuaikan ya. Sayur, ya sayur, makan snacknya. Saya sampai lupa snacknya biasanya dua, tergantung berat badan. Saya makan 2 pisang sejengkal, 2 pisang sejengkal ini. Kemudian atau saya eh, makan nanang melon, melon atau pepaya, atau pokoknya melon atau pepaya atau buah lah, pokoknya buah. Nah itu biasanya saya timbang, kalau melon pepaya gitu saya timbang. Terus malam sama makan nasi sekitar 50 sampai 60 gram nasi, karbohidrat itu, terus protein ayam, ikan itu saya makan, terus sayur itu timbang semua, ngitungin kalori saya ya. Terus makan malam biasanya saya makan buah lagi. Atau kadang-kadang saya makan jagung, ngitungin kalori yang tadi pagi, yang tadi totalnya berapa kalorinya jagung, baru mengikuti dari itu. Bisa 2 jengkal, bisa 1 jengkal, tergantung kalori yang kita butuhin. Mau seberapa banyak kita turun itu kita ngikutin itu. Biasanya itu. Atau ya paling buah biasanya kalau malam gitu. Kalau pagi, pagi bisa kadang-kadang saya kasih Havermut, chia seed, susu, atau kadang-kadang cuma Havermut sama susu doang. Jadi itu sih yang saya makan. Begitu. Oke. Itu yang saya makan dalam 1 hari. Ya. Ini mungkin pertanyaan terakhir ya, Dok ya.
Jadi saya naik lagi ke atas. Ini dari Pak Johan ini mestinya juga menarik karena menurut saya juga ngalami ya. Tadi kan di Dokter Victoria juga nyinggung tentang makan itu nggak boleh cepet-cepet gitu. Nah memang kan Yes. ada pendapat lama ya kalau makannya cepet tuh kerjanya cepet loh. Bahkan saya pernah juga mendengar dulu orang zaman dulu tuh wawancaranya salah satunya kan diajak makan. Nah, mungkin punya tips nggak dok? Yang dimaksud cepat atau lambat ini tuh yang seperti apa gitu. Jadi kita bisa ngerti, oh ini kayaknya saya udah kecepatan deh. Atau misalnya saya udah bener nih gitu. Iya ya Pak, saya setuju. Saya setuju eh dengan pendapat Pak Johan. Karena saya pun dahulu seperti itu. Jadi saya itu adalah orang yang kalau orang bilang kayak vacuum cleaner. Jadi kalau makan tuh mungkin nggak pakai kunyah, tapi disedot gitu. Jadi, jadi cepet banget ya makan. Jadi kayak misalnya ya karena saya kerja di rumah sakit juga dulu, jadi saya tuh bener-bener kalau makan eh satu pasien belum selesai, saya tuh udah selesai makan. Jadi kalau kayak kata teman saya selalu bilang kayak ini orang nggak ada lambungnya ya gitu. Ya, tapi efeknya jadi gemuk. Karena apa? Karena enzimnya nggak keluar. Karena kita males ngunyah kan, jadi nggak ngunyahnya nggak ini. Nah, efeknya tuh apa? Jadi sebenarnya efeknya tuh banyak ya kalau kita males ngunyah. Efeknya satu, eh, satu itu tadi enzim-enzimnya nggak keluar. Jadi kita tuh sebenarnya pencernaannya jadi gampang bermasalah. Yang kedua, biasanya jadi cepat gampang sakit lambung. Jadi bisa sakit lambung kayak GERD, kayak sakit mah itu kan lebih cepat karena apa? Karena makanan yang masuk tuh terlalu banyak, asam lambungnya itu belum keluar. Jadi kan biasanya kalau kita makan pelan-pelan asam lambungnya keluar sedikit-sedikit. Tapi begitu kita makan banyak, gitu ya, asam lambungnya itu belum sampai keluar. Jadi kayak ditampung semua di lambung, akhirnya lambungnya tuh bisa lama-lama mekar, lama-lama lebar, asam lambungnya nggak keluar ya, jadinya sakit lambung. Jadi mencret, bisa jadi sembelit, bisa jadi apa banyak gasnya, bisa sendawa terus, itu bisa terjadi seperti itu. Atau yang paling parah biasanya jadi munculnya adalah ini inflammation, bowel disease tadi IBD. Nah itu biasanya bisa atau Crohn disease segala macam yang biasanya berhubungan dengan pencernaan. Nah memang idealnya adalah mengunyah. Nah balik lagi sih Pak, sebenarnya saya itu kenapa akhirnya berubah untuk makan nggak cepet-cepet yaitu balik ke mindful eating bahwa makan itu dinikmatin. Makan itu kita eh, resapi ya. Bukan yang penting cepat, tapi yang penting bukan yang penting cepat dan yang penting kenyang. Tapi yang penting adalah kita ngunyahnya bener nih. Kita ngunyah bener, dengan kita ngunyah bener, pencernaan kita tuh jadi bener. Dan kita sadar bahwa kita butuh ngunyah. Jadi jangan cepet-cepet, jangan buru-buru gitu ya. Nah, itu yang saya mulai lakukan sebenarnya. Kalau dulu memang benar, saya makan tuh nggak ada ini, nggak ada jeda. Jadi kalau teman saya bilang, teman saya baru tensi, makanan saya udah habis, gitu ya. Jadi kalau saya baru tensi, makanan saya habis, Ini kalau yaitu saya boleh akhirnya, tambah lama hmm, nggak ya? Tapi menarik sih sebetulnya. Maksud saya gini, sebetulnya tuh ya berarti yang membuat sehat itu waktunya atau ngunyahnya ya? Contoh-contoh, ya ngunyahnya, kan? bukan waktunya, Ngunyahnya. ngunyahnya. Jadi Karena gini, maksudnya, ketika kita mengunyah, enzim pencernaan kita bukan cuma di lambung, tapi yang di usus itu keluar. Dia oh, aktif ketika gerak kita mulut. ah, Jadi oh dia jadi aktif ketika ada ngunyahnya gerakan ya. di mulut gitu. Dan dia mempercepat pengosongan. Jadi kayak dia bisa turun. Tapi begitu dia nggak punya enzim, dia tuh kayak di lambungnya tuh terus menerus. Nah akhirnya enzim-enzim yang di pencernaan ini nggak keluar. Justru kita efeknya jadi cepet lapar. Biasanya efeknya itu jadi cepet pengen makan lagi, cepet lapar lagi kayak gitu. Nah itu yang biasanya terjadi ketika kita makan cepet, enzimnya nggak keluar. Makanya kan kalau anak-anak, kenapa dikasih honeybee pollen? Karena kan kadang-kadang anak-anak ini nggak ngunyah, apalagi anak umur 1 tahun, kadang-kadang nggak bisa ngunyah. Enzimnya nggak keluar, akhirnya enzimnya nggak keluar ya dia sembelit kan gitu. Nah orang dewasa ya sama sebenarnya enzimnya nggak keluar sehingga ya dia akan cepet lapar lagi. Kemudian apa pengosongannya nggak bisa bener-bener kosong kayak gitu. Jadi biasanya karena efek ngunyahnya itu.
Oke, mari kita belajar mengunyah. Saya sih lebih Iya. tepatnya. Saya nggak tahu Tapi, ya kalau yang tapi lain. gini, kalau makan sayur biasanya itu pasti dikunyah, nggak mungkin nggak. Kalau makannya sayur, protein pasti ngunyah. Percaya nggak percaya. Tapi kalau makannya banyak karbonya, kita tuh jarang ngunyah. Nah, ngunyahnya pasti lebih cepat. Jadi kalau Oke. kita makan serat, serat ya, kita ngomong kayak sayur, kita makan protein, itu mau nggak mau kita ngunyah. Tensi penyerahan kita jalan. Tapi kalau kita banyakkan nasi, kita biasanya karena kenapa? Karena nasi, bakmi itu gampang larut begitu kita kunyah-kunyah satu dua larut. Gampang, ketelan, keserap gitu ya. Telan aja gampang. Tapi kalau protein, sayur tuh biasanya dia eh, nggak bisa gampang ketelan gitu loh. Makanya kita butuh usaha buat ngunyahnya gitu. Itu sih yang saya perhatiin. Oke, terima Tapi kasih kalau makannya, penjelasannya. kalau ngunyahnya cepet ya nggak apa-apa. Ngunyahnya cepet tapi sebanyak 32 kali ya nggak apa-apa. Makanya itu harus latihan tuh. 32 kali ngunyah cepat. 32 kali ngunyah. Ya, terima Oke, kasih, Dok. nggak terasa ya waktunya udah eh, cukup larut ya. Nah, buat teman-teman mungkin penutup nih ya terakhir kita bisa open cam, kita mau foto bareng dulu ya sebelum kita selesai. Mungkin teman-teman, yuk kita bisa on cam, bisa pasang untuk backgroundnya juga ya. Kita mau foto dulu sebelum kita selesai ya. Yang memungkinkan ya bisa on cam. Oke, dah saya hitung ya. 1, 2, 3, cekrik. Iya. Oke, pertama-tama terima kasih untuk Bu Dokter Victoria yang sudah berbagi Terima ya kasih. untuk materi yang luar biasa. Nah, kiranya semoga ya apa yang sudah dibagikan bisa bermanfaat buat kita semua, membawa kita kepada kesehatan yang baru ya. Dan juga ini ya, karena hari ini kita punya Trimi X. Nah, kita bisa manfaatkan pertama-tama untuk kesehatan kita dan kita juga mungkin mulai ya bisa memperkenalkan ya Trimi X ini kepada rekan-rekan kita, kepada kenalan-kenalan kita sehingga mereka juga bisa terbantu dari permasalahannya yang nggak hanya obesitas tapi juga untuk penyakit-penyakit atau untuk keluhan degeneratif lainnya. Ya, oke, terima kasih banyak Bu Dr. Victoria. Dan untuk teman-teman semua, Bapak Ibu yang sudah hadir di acara Health Talk, kita akan ketemu lagi di pertemuan mendatang. Dan untuk pertemuan terdekat hari Jumat ya, tanggal 12 jam 19.00 kita punya acara Business Sharing. Ya, kita akan ketemu lagi di Business Sharing. Selamat pagi semuanya, sukses buat Anda semua. Go Diamond dan Go Royal Crown. Company that has grown stronger and stronger over the years. Your belief, your trust, and your hard work is the foundation on which RDE of today has been built on. So thank you very much for your loyalty. Thank you very much for your leadership, and most importantly, thank you very